Kamu pasti hafal banget kan sama pola baku yang selalu kita lihat kalau ada tokoh publik atau pejabat yang baru aja ditangkap sama lembaga anti korupsi? Oh, yang pakai rompi oranye itu ya? Iya bener banget. Selalu ada skrip yang kayak nggak tertulis tapi ditaati semua orang. Ya rompi orangnya terang, terus wajah yang ditundukin lesu di depan kamera. Suaranya juga mendadak pelan kan, bergetar gitu pas minta maaf ke keluarga atau masyarakat. Nah iya persis. Terus biasanya di sebelahnya ada tim pengacara yang sibuk banget ngasih pernyataan defensif yang super normatif. Itu tuh kayak udah jadi standar operasional prosedur lah buat mereka yang tersandung kasus hukum. Betul, udah kebaca banget polanya. Tapi coba deh kamu bayangin kalau seluruh pola baku itu benar-benar dihancurkan. Maksudnya, bayangin ada seseorang yang ditangkap, tapi alih-alih pasang muka mengiba, dia kayak ngambil megafon imajiner, terus nembakin serangan balik yang luar biasa masif secara publik. Wah, itu sih manuver yang langka banget ya. Langkah dan berani. Serangan itu nggak main-main. Dia bawa-bawa narasi konspirasi tingkat tinggi, terus nuduh ada elit bayangan yang ngontrol negara, sampai ngancem mau gugat balik ratusan triliun rupiah. Iya, dari sisi komunikasi krisis, itu mengubah posisi dari seorang tersangka yang seharusnya mojok di sudut ring, jadi pihak yang justru mendikte jalannya pertandingan di mata publik. Benar. Ini sebuah manuver yang mengubah proses penegakan hukum biasa jadi teater komunikasi krisis yang sangat agresif. Nah, makanya di penelusuran mendalam kita kali ini, kita bakal bedah tuntas sebuah video viral yang belakangan ini mendominasi banget obrolan publik. Videonya bersumber dari mana nih? Ini dari transkrip video YouTube di kanal Tribun Medan TV. Judulnya tuh Noel singgung peran pengusaha hitam di balik penangkapannya, saya akan gugat KPK. Jadi kita bakal ngebahas sosok Noel atau Immanuel Ebenezer yang juga mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Oke, jadi misi kita di sini jelas ya. Kita murni mau membedah anatomi dari pembelaan publiknya dia. Kita bakal lihat klaim-klaimnya soal salah tangkap, pesanan politik, sampai gugatan fantastis itu. Setuju. Dan buat kamu yang dengerin, kita tegaskan ya, posisi kita di obrolan ini sepenuhnya netral. Kita nggak memihak siapa-siapa. Betul, kita nggak menilai dia salah atau benar secara hukum, tapi kita menganalisis argumen dan strategi komunikasi yang dia pakai di video itu. Oke, mari kita bedah. Ini kita langsung masuk ke kronologi dan momen penangkapannya ya. Karena narasi pertama yang dia bangun itu sangat spesifik dan jujur aja cukup cerdik secara bahasa. Cerdik gimana tuh maksudnya? Jadi, dia secara frontal nolak penggunaan istilah OTT atau operasi tangkap tangan. Dia tuh ngerujuk ke definisi hukum yang teknis banget, spesifik ngutip KUHP baru pasal 1 ayat 40. Oh, yang ngebahas definisi tertangkap tangan itu ya? Iya. Menurut argumen dia, tertangkap tangan itu kan mengharuskan seseorang tuh lagi ngelakuin tindak pidana pada detik itu juga. Nah, si Immanuel ini ngeklaim pas dia dijemput paksa sama aparat, dia itu lagi tertidur pulas. Jadi logikanya dia nggak lagi ngelakuin kejahatan apa-apa pas ditangkap. Bener banget. Makanya dia nolak keras label OTT dan lebih milih nyebut kejadian itu sebagai operasi salah tangkap. Ini tuh ibaratnya gini. Kamu ditilang polisi karena dituduh ngebut di jalan tol. Padahal faktanya mobil kamu lagi terparkir rapi di garasi dan kamu lagi tidur siang nyenyak di kamar. Nah, analogi garasi itu pas banget ngegambarin esensi klaim dia. Yang paling menarik dari hal ini adalah dia lagi mainin pergeseran semantik yang sengaja banget dibikin buat ngerebut narasi awal. Ngerebut narasi dari media gitu. Betul. Kan media lagi sibuk-sibuknya nyetak headline pakai kata OTT. Kata OTT di Indonesia itu udah nempel banget sama konotasi bersalah di kepala masyarakat kan? Wah iya sih, dengar kata OTT tuh otak kita langsung mikir, wah korupsi nih. Persis. Makanya Immanuel berusaha mutus asosiasi itu. Dengan dia ngutip pasal KUHP secara spesifik, dia tuh lagi memproyeksikan otoritas intelektualnya dia. Biar kelihatan pinter dan paham hukum gitu ya. Iya, dia pengen publik ngelihat dia bukan sebagai pejabat yang plongo-plongo pas digrebek, dia mau dilihat sebagai orang yang ngerti undang-undang dan sadar kalau negara itu lagi ngelakuin kesalahan prosedural. Tapi tunggu dulu deh, emang masuk akal ya argumen ini? Maksud saya, buat kita yang awam, dibilang, lagi tidur kok ditangkap tangan, ya emang kedengerannya logis banget. Tapi, apa proses hukum tindak pidana korupsi emang seharfiah itu? Nah, itu. Ataukah dia ini cuma lagi mainin celah teknis aja buat menangin opini penonton di rumah? Kalau di ruang sidang, argumen saya lagi tidur itu ya kemungkinan besar bakal gampang banget dipatahin sama jaksa.
Jaksa kan tinggal nunjukin bukti aliran dana atau hasil penyadapan berminggu-minggu sebelum penangkapan. Oh iya kan? Korupsi nggak kayak nyopet dompet di pasar yang ketahuan pas lagi ngambil ya? Betul banget. Hukum korupsi jauh lebih kompleks dari itu. Tapi masalahnya, Immanuel ini kan nggak lagi ngomong sama hakim di video itu. Dia lagi ngomong sama publik. Oh, dia lagi sidang di pengadilan opini publik. Tepat. Dan di pengadilan opini publik, logika sehari-hari yang gampang dicerna, kayak orang tidur ya berarti nggak berbuat jahat, itu jauh lebih gampang dipercaya orang ketimbang penjelasan jaksa soal mens rea atau niat jahat berkelanjutan. Bener juga, orang awam mana paham istilah hukum yang ribet gitu kan? Makanya dia pakai pasal hukum bukan buat menang di meja hijau saat itu juga, tapi murni buat nanemin keraguan di kepala masyarakat soal profesionalitas lembaga yang nangkap dia. Wah, pinter juga ya. Dan dia tuh nggak berhenti cuma di pasal hukum loh. Ini yang bikin saya lumayan geleng-geleng kepala pas baca transkripnya. Emang dia bahas apa lagi? Tiba-tiba ritmenya berubah. Dari yang tadinya kaku pakai bahasa hukum, dia lompat pakai narasi historis yang super emosional. Dia menyamakan metode penjemputan paksa dia ini sama tragedi kelam di era PKI. Wow, bawa-bawa memori soal PKI. Iya, dia cerita kalau dia tuh dijemput, dibohongin soal alasannya, persis kayak para jenderal di masa lalu. Terus habis ngomong gitu, dia negesin identitasnya dengan bilang kalau dia ini lulusan Magelang bintang 3. Lulusan Magelang? Iya, buat kamu yang mungkin nggak familiar, nyebut Magelang dalam konteks begini tuh jelas merujuk ke akademi militer. Terus dia juga secara terang-terangan nuduh KPK nggak jalanin fungsi pencegahan. Dan maaf nih, dia nyebut mereka blow on semua. Ngatain blow on karena apa? Karena menurut dia, aparatnya buta soal politik dan demokrasi. Ini kan percampuran bahasa yang ekstrim banget ya. Hukum, sejarah, militer, dicampur aduk gitu. Kalau kita bedah lapis demi lapis ya, ini sebenarnya strategi psikologis yang sangat terukur loh. Oh iya? Terukur gimana? Kita mulai dari memori kolektif soal PKI tadi. Di Indonesia, cerita tentang malam penculikan jenderal itu kan trauma sejarah yang paling dalam nancep di alam bawah sadar kita. Iya, ngeri banget kan bayanginnya. Pintu diketuk tengah malam. Nah, ada ketakutan primordial soal kekuatan gelap yang datang tengah malam, bohong soal pemanggilan, terus bawa pergi orang tanpa prosedur yang jelas. Dengan menganalogikan penangkapannya sama tragedi itu, Immanuel lagi ngelakuin delegitimasi yang fatal banget ke institusi hukum. Jadi dia seakan-akan merubah posisinya 180 derajat ya? Betul. Dari yang awalnya disodorin ke publik sebagai tersangka korupsi, dia membingkai kolang dirinya sebagai korban kesewenang-wenangan aparat yang bertindak di luar batas demokrasi. Seolah-olah dia itu martir politik ya, bukan pelaku kriminal kerah putih. Persis. Tapi terus kalau soal referensi Magelang bintang 3 itu buat apa? Apa dia ngerasa terintimidasi terus ngerasa perlu unjuk kekuatan fisik? Justru di situ fungsinya. Pas seseorang berhadapan sama institusi negara yang punya kuasa super besar, kan ada resiko dia bakal kelihatan lemah, inferior, atau pasrah. Iya, kayak orang kalah lah ya. Nah, referensi lulusan Magelang itu bukan sekedar pamer background. Itu semacam injeksi karakter. Dia lagi ngirim sinyal ke penonton dan lawan politiknya kalau dia ini punya latar belakang keras, mental baja ala perwira, dan gak bakal hancur cuma karena diinterogasi di ruangan ber-AC. Wow, jadi dia ngegabungin posisi sebagai korban sejarah sama citra cowok tangguh ala militer. Betul, kombinasi itu nyiptain persona publik yang susah buat diabaikan atau diremehin sama media. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik nih. Karena setelah dia memposisikan diri sebagai perwira tangguh yang diculik, dia kan harus ngejelasin siapa nih dalang di balik penculikan ini. Iya, narasi korban kan nggak lengkap kalau nggak ada penjahatnya. Bener, dia nggak bisa cuma nunjuk langit, dia harus nunjuk musuhnya. Dan di sini obrolannya udah berasa kayak plot film thriller politik. Mulai masuk ke konspirasinya ya. Iya, Immanuel ngeklaim kalau penangkapannya ini murni sebuah jebakan. Dia sebut ini titipan rapi dari pihak yang dia sebut sebagai pengusaha hitam dan politisi. Dia bahkan bilang pimpinan lembaga anti korupsi itu hasil titipan juga. Jadi dia lagi ngelukis gambaran soal konspirasi tingkat elit yang ngendaliin sistem. Betul. Dan buat naikin tensi drama, dia teriak kalau dia nggak takut mati dan nggak takut miskin. Dia ngontrasin dirinya sama aparat yang nangkep dia. Dia ngejek mereka itu cuma orang-orang yang takut miskin, ngejar tangkepan cuma demi naik pangkat jadi bintang 1 atau bintang 2. Berani banget ya narasi konfrontasinya? Sangat.
Dia sampai spesifik nyebut satu nama depan aparatnya, Asep. Dia nantang publik buat ngecek pangkat si Asep ini sekarang. Tapi, bagian yang paling bikin netizen penasaran itu pas dia nyinggung soal Partai K. Tunggu, Partai K? Inisial? Ya, dia cerita pas dia jadi Wamenaker, dia pernah dilarang naik pesawat jet pribadi tertentu. Nah, pesawat ini dia isyaratkan punya pengusaha hitam yang koneksinya kuat banget sama Partai K ini. Terus dia bilang ke penonton di videonya, menerjemahkanlah tuh. Wah, itu sih undangan terbuka ya buat netizen biar jadi detektif dadakan. Nah, makanya saya butuh pendapat kamu nih soal ini. Kalau dia emang koar-koar bilang nggak takut mati, nggak takut miskin, dan dia ngaku tahu persis siapa komisioner dan politisi yang ngejebak dia, pertanyaannya kenapa dia masih main tebak-tebakan coba? Gimana maksudnya? Ya kenapa repot-repot pakai inisial Partai K atau nyebut nama depan Asep doang? Kenapa nggak langsung aja dibongkar semuanya secara terang benderang di depan kamera? Kalau ini emang pertarungan hidup mati. Itu pertanyaan yang sangat valid dan kritis banget. Jadi jawaban singkatnya, ini tuh teknik yang namanya breadcrumbing atau nyebar remah-remah petunjuk. Oh, kayak ninggalin jejak misteri gitu? Betul. Dan ada 3 lapisan alasan kenapa dia nggak buka semuanya secara gamblang. Lapisan pertama itu murni soal perhitungan hukum. Gimana tuh perhitungan hukumnya? Kamu tahu kan, di Indonesia kita punya UU ITE dan pasal pencemaran nama baik yang ketat banget. Kalau dia berani nyebut nama lengkap partai, nama orang, atau perusahaan secara gamblang buat nuduh konspirasi tanpa putusan pengadilan, itu sama aja bunuh diri secara legal. Oh, dia bisa dituntut balik dengan pasal berlapis ya dari orang-orang itu? Persis. Dia ini mungkin berani, tapi jelas dia nggak ceroboh. Jadi nyebut inisial ini ibarat rompi anti peluru secara hukum ya buat dia? Dia bisa nembak opini tapi tangannya bersih dari jeratan pasal. Tepat banget analoginya. Nah, lapisan kedua ini soal memanipulasi ekosistem media massa kita. Coba bayangin, kalau dia langsung nyebut satu nama lengkap, beritanya mungkin meledak gede hari itu. Tapi besoknya udah selesai. Iya sih, nunggu tanggapan resmi terus reda beritanya. Tapi dengan dia ngasih inisial kayak Partai K, dia tuh lagi menggamifikasi informasi. Dia mancing audiens, jurnalis, sama netizen buat mikir. Publik kan suka banget sama misteri. Mereka bakal mulai nyari data kepemilikan jet pribadi, ngecek mutasi polisi, terus diskusinya bisa berhari-hari nggak kelar-kelar. Oh wow, jadi dia bikin narasi pembelaannya hidup terus dan betah nongkrong di trending topik ya. Dia ngebiarin publik yang kerja gratis buat ngebesarin isunya. Pinter kan? Dan ada lapisan ketiga nih. Ini mungkin yang paling strategis di politik tingkat tinggi. Apa tuh? Fungsinya sebagai taktik cywar, perang urat saraf. Ini skenario penyanderaan informasi. Dengan ngasih petunjuk setengah-setengah, Immanuel lagi ngirim pesan ancaman ke kubu lawan politiknya. Pesan ancamannya kayak gimana? Kurang lebih gini, saya megang kartu as kalian loh. Saya tahu siapa kalian, saya tahu cara kerja kalian. Ini saya baru buka dikit aja publik udah heboh. Jangan paksa saya buat buka semuanya. Astaga, jadi ini negosiasi terselubung dong. Iya, dia nunjukin punya daya tawar yang kuat. Kalau lawannya nekan terus, dia siap jatuhkan bom informasi yang lebih fatal. Ini kalkulasi yang sangat dingin dari orang yang fasih banget baca dinamika politik belakang panggung. Ngeri juga ya ngebayangin satu kalimat pendek pakai inisial bisa memicu efek domino yang segede itu. Itu baru satu manuver loh. Nah itu, kalau kita pikir konspirasi Partai K tadi udah klimaks, ternyata belum. Kita sekarang masuk ke manuver finansialnya dia yang menurut saya benar-benar absurd. Soal bantahan pemerasan itu ya? Iya, di video itu, Immanuel ngebantah keras dengan nada emosional soal tuduhan pemerasan PJK3 atau Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Memang framing di medianya dia memeras apa aja? Wah ngari, dituduhnya dia meras sampai sekitar 30 mobil dan uang tunai ratusan miliar rupiah. Ya, penyangkalan di depan publik sih wajar-wajar aja buat seorang tersangka ya. Tapi manuver puncaknya dong yang bikin saya sampai kehilangan kata-kata. Immanuel ngumumin ke kamera, dia mau menggugat Komisi Anti Rasuah itu secara perdata dan pidana. Alasannya karena kebohongan publik, pencemaran nama baik, sampai kerugian material dan imaterial. Dan nominal gugatannya? 300 triliun rupiah. Wow! Nominalnya nggak masuk akal sama sekali kan? Uang 300 triliun itu setara anggaran satu kementerian negara loh. Tapi plot twistnya bukan cuma di angkanya.
Terus apa plot twistnya? Dia janji, sumpah meyakinkan banget, kalau gugatan 300 triliun itu menang, dia nggak bakal ambil 1 rupiah pun buat dirinya, istrinya, atau anaknya. Terus uangnya buat siapa? Katanya seluruh uang itu bakal disumbangin murni untuk kaum buruh dan pencari keadilan. Bahkan dia nutup orasinya pakai ucapan heroik, "Selamat Hari Buruh, selamat berjuang, hidup buruh." Luar biasa dramanya. Makanya, coba bantu saya cerna ini dong. Makna di balik angka 300 triliun ini apa? Apa dia beneran naif pengen menegakkan hukum perdata? Atau ini murni sirkus teater politik doang pas kebetulan momen Hari Buruh buat narik simpati kelas pekerja? Kalau dari kacamata komunikasi krisis, kita bisa sangat yakin sih kalau ini murni teater politik. Mari kita bedah ya. Pas seseorang matok angka gugatan fantastis di luar nalar kayak 300 triliun, angka itu secara otomatis kehilangan makna finansial aslinya. Jadi udah bukan soal duit lagi ya jatuhnya. Betul, angka itu bertransformasi jadi instrumen retorika murni, senjata buat narik perhatian. Coba deh ingat-ingat, dalam sejarah hukum kita, mana ada preseden gugatan perdata individu ke lembaga negara yang dikabulkan sampai nguras kas negara triliunan gitu? Nggak ada. Iya sih, nggak pernah dengar. Nah, Immanuel dengan background pejabatnya pasti sangat sadar soal realita itu. Jadi, target dari sebutan 300 triliun itu bukan palu hakim di pengadilan. Terus targetnya siapa? Targetnya adalah algoritma media sosial dan headline redaksi berita kita. Oh, bener juga. Media mana sih yang mau ngelewatin judul seksi kayak "Mantan Wamenaker tuntut KPK 300 triliun"? Judul begitu udah pasti panen klik. Persis, dia mendobrak dinding realitas buat maksa media ngeliput narasi perlawanan yang dia bikin. Tapi kejeniusan sesungguhnya bukan di angkanya loh. Terus di mananya? Di janjinya yang mau ngasih ke buruh itu? Iya, kita suka lupa konteks kalau Immanuel ini lagi ngadepin krisis citra yang hancur lebur. Dia dituduh meras puluhan mobil mewah, numpuk uang ratusan miliar. Citra yang lagi dilekatkan ke dia tuh, pejabat birokrat yang rakus, korup, dan tamak. Dan cara buat ngehapus cap rakus adalah Dengan nunjukin kalau dia sangat dermawan. tepat. Dengan bilang saya nggak akan ambil 1 rupiah pun, dia lagi berusaha keras netralin racun dari tuduhan pemerasan itu. Ditambah lagi, timingnya itu krusial banget ya. Karena pas bertepatan sama Hari Buruh itu ya. Iya, kaum buruh di Indonesia ini kan bukan kelompok pekerja sembarangan. Mereka tuh entitas politik yang terorganisir, solid, sejarah mobilisasi masanya kuat, dan selalu diposisikan sebagai simbol perlawanan rakyat kecil lawan kapitalis. Atau lawan pengusaha hitam, kayak yang dituduhkan Immanuel tadi. Bener, dengan ngejanjin uang triliunan ke buruh, Immanuel lagi ngelakuin transformasi karakter secara live di depan publik. Dia memutar narasinya 180 derajat. Dari yang awalnya pejabat korup, abrak-adabra berubah wujud jadi aktivis Robin Hood gitu ya. Betul banget. Dia ngebangun cerita kalau perlawanan hukum yang dia lakuin ini bukan demi kepentingan egois biar nggak dipenjara. Dia ngebingkai ini seolah-olah perang suci lawan sistem yang bobrok. Dia pakai kaum buruh sebagai tameng moralnya. Persis, ini contoh tingkat tinggi dari manajemen komunikasi krisis. Alih-alih dia repot-repot ngejawab framing lawannya, dia mending bikin lapangan permainan baru dan maksa semua orang, termasuk media dan aparat buat ngebahas narasi baru yang dia bikin. Wah, gila. Kalau kita tarik benang merah dari obrolan panjang kita ini kelihatan banget ya. Kalau video viral ini bukan sekedar orang panik ngomel-ngomel karena ditangkap. Jelas bukan. Ini beneran rentetan kalkulasi yang dingin banget. Dia pakai pasal KUHP buat ngancurin legitimasi penangkapannya, eksploitasi sejarah PKI buat jadi korban tirani, terus nyebar remah roti konspirasi Partai K buat psy-war politik. Dan puncaknya serangan gugatan 300 triliun pakai jubah solidaritas buruh. Rangkaian manuver yang super komprehensif. Terlepas dari fakta nanti di pengadilan dia terbukti bersalah atau enggak. Bener. Dan ini memunculkan pertanyaan buat pendengar nih. Kenapa sih kamu perlu repot-repot dengerin dan memahami taktik PR dari politisi yang lagi kena kasus begini? Alasan paling penting adalah karena kita hidup di era banjir informasi. Pas ada tokoh publik kena kasus, sidangnya nggak cuma ada di ruang tertutup pengadilan. Tapi ada di timeline kita ya? Iya, sidang pertama, yang paling berisik, dan yang sering bikin persepsi publik itu permanen, terjadinya ya secara live di media sosial kamu, di grup WhatsApp kamu, di layar HP kamu. Karena tokoh-tokoh ini sadar banget
Kadang menang simpati publik efeknya jauh lebih masif daripada sekedar menang pasal di depan hakim. Betul, makanya buat kita masyarakat, ngerti cara kerja pembelaan publik semacam ini kayak gimana hukum dipelintir, memori sejarah dimanipulasi, janji populis dimainin, itu adalah sistem pertahanan diri kita. Literasi media tingkat tinggi lah ya jatuhnya. Tepat, biar kita nggak gampang disetir sama judul bombastis atau gampang percaya sama framing heroik dari pihak manapun. Kita jadi terlatih buat nanya, ini orang ngomong gini motif tersembunyinya apa ya? Kita jadi bisa ngebaca yang tersirat di balik yang tersurat ya. Dan membedah kasus ini benar-benar ninggalin satu pemikiran provokatif yang menurut saya harus kamu renungkan. Apa tuh? Coba kamu pikirin, kalau sebuah institusi super body aja, yang punya segudang hukum dan aparat negara, bisa dengan gampangnya dinarasikan di publik sebagai alat pesanan politisi, terus di sisi lain, orang yang ditangkap basah bisa dengan mulus merubah citra jadi pahlawan kaum buruh. Kalau keadaannya udah begini, gimana caranya kita sebagai orang biasa bisa tahu letak kebenaran yang sesungguhnya? Pertanyaan yang sulit dijawab itu. Banget. Kalau putusan sah pengadilan baru keluar bertahun-tahun lagi, apa jangan-jangan kebenaran di ruang publik udah keburu dimenangkan hari ini sama siapapun yang suaranya paling lantang dan paling jago main teater? Coba deh kamu renungkan itu saat nanti kasus serupa lewat lagi di feed kamu. Mesti ekstra kritis ya intinya. Betul banget. Terima kasih banyak ya buat kamu yang udah nemenin dan ikut membedah informasi ini dengan kritis bareng kita. Sampai jumpa di obrolan penelusuran mendalam kita yang berikutnya.